Marilah berdoa. Allah Bapa Kekal Maha Kuasa, bukalah mata hati kami agar dapat menyaksikan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dan memahami perumpamaan tentang kehadiran-Mu itu. Dalam perayaan ini kami berdoa untuk Romo Laurentius Totok Subianto yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Semoga berkat kesehatan dan sukacita dalam hidup panggilan senantiasa Engkau limpahkan kepadanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepadaku, "Pergilah dan beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah sabda Tuhan. Aku teringat akan kasih-Mu pada waktu engkau masih muda, akan cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Pada waktu itu engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya bersalah dan tertimpa malapetaka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah membawa kalian ke tanah yang subur, agar kalian menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kalian masuk, kalian telah menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kalian cemarkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Para ahli hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Terperanjatlah akan hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab umatku berbuat kejahatan ganda. Mereka meninggalkan daku, sumber air yang hidup, dan menggali sendiri kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Padamulah ya Tuhan ada sumber kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai, akan diberi lagi. Tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan pertama dari kitab Yeremia, perumpamaan yang Yeremia gambarkan tentang kejahatan ganda dari umat pilihan. Yeremia memakai gambaran meninggalkan Allah sumber air yang hidup dan menggali sendiri kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Inilah gambaran di mana Israel sebagai bangsa yang dipilih tidak lagi setia kepada Allah. Mereka tidak terbuka terhadap kehendak Allah dalam kehidupan mereka, lalu mereka justru mencari sendiri apa yang bisa memuaskan keinginan mereka. Dengan istilah menggali sendiri kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air, dapat juga diartikan bahwa Israel mencari keselamatan, mencari sumber kehidupan kepada allah-allah lain, kepada sesembahan lain. Dalam bacaan Injil hari ini, para murid diberi penjelasan oleh Kristus, oleh Yesus sendiri, bahwa mereka adalah orang yang berbahagia. Dan kita menyadari, meyakini bahwa para murid ini adalah orang-orang yang terbuka terhadap kehendak Allah melalui diri Yesus Kristus. Mereka orang-orang yang punya keterbukaan. Berhadapan dengan sikap terbuka, tidak pas kalau kita menganggapnya sebagai sikap yang permisif, yang mengizinkan atau mengiyakan banyak hal. Sikap yang terbuka ini terkadang kita pertentangkan dengan sikap yang tertutup, atau sikap yang permisif itu kita pertentangkan juga dengan sikap yang eksklusif kadang-kadang. Dan dalam kehidupan konkret harian kita mengerti sikap-sikap ini. Sikap yang terbuka itu sikap yang membuat orang mau belajar, mau mengerti, dan otomatis orang yang mau belajar, orang yang mau mengerti, kepadanya ditambahkan banyak hal. Entah itu pengetahuan, entah itu kebijaksanaan, entah itu pengalaman, dan lain sebagainya. Para murid Kristus adalah orang yang terbuka, mau mencari untuk kemudian menemukan
apa yang Allah kehendaki. Dalam situasi kita menuju new normal di tengah pandemi COVID-19 ini, kita pun matanya semakin dibuka, pikirannya juga semakin dibuka untuk memahami bahwa pada dasarnya, pada prinsipnya kemanusiaan itu satu. Kemanusiaan itu tunggal. Sehingga derita yang dialami orang juga bisa kita alami. Dan bagi gereja dalam berpastoral, sikap terbuka ini pun pastinya sangat dibutuhkan. Terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa dibuat, peluang-peluang yang bisa dibuat tanpa kehilangan Kristus sebagai sumber kehidupan itu sendiri. Berhadapan dengan sikap terbuka ini, sikap tertutup membuat kita terkurung dalam bangunan-bangunan, dalam ide-ide sendiri yang membuat kita akan semakin kehilangan apa yang Allah tawarkan melalui kemajuan yang ada. Maka saudara-saudari, mari dengan rendah hati, seperti kepada para murid, Tuhan mengaruniakan keterbukaan terhadap keselamatan yang Ia wartakan. Kita pun dengan rendah hati mohon sikap terbuka ini, sikap rendah hati mau belajar, mau menemukan karya-karya Allah dalam kehidupan, tidak tertutup kepada pemikiran diri sendiri, tidak tertutup pada keegoisan diri sendiri yang menganggap kita sudah paling hebat. Padahal Allah mengaruniakan kepada orang yang mau terbuka ini tambahan banyak hikmat, tambahan banyak pengetahuan, tambahan banyak pengalaman. Semoga Roh Kudus mengaruniakan kepada kita, mengarahkan hidup kita kepada sikap terbuka, kepada cara pewartaan hidup yang juga senantiasa terbuka.